Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel Everyone Konveksi bersama aku Sarah. Kali ini aku akan sharing ke kalian tentang dunia seragam atau uniform. Dan perlu kalian ketahui di Everyone Konveksi ini selain produksi home dress atau daster, itu di Everyone Konveksi juga memproduksi uniform atau seragam. Berbagai macam bentuk seragam dan model ya. Tapi di Everyone Konveksi ini produksinya udah memiliki label premium ya. Jadi udah cap premium gitu. Kalian tahu nggak sih dari label premium itu, tag premium itu di produksi ini harus melewati quality control atau QC. Nah, apa sih itu? Apa sih artinya dan gimana sih prosesnya yang dimaksud dengan quality control untuk seragam? Ini kebetulan aku udah bawa contohnya. Tapi sebelum itu kalian harus subscribe dulu, like dan komen videonya, terus tonton videonya sampai akhir ya. Stay tune. Nah, untuk kali ini aku udah ambil sampel produksi seragam di Everyone Konveksi. Modelnya seperti ini. Ya, modelnya seperti ini. Aku akan kasih tahu ke kalian secara garis besarnya aja gimana cara meng-quality control atau meng-QC seragam di sini ya. Ini udah ada seragam modelnya seperti ini. Bisa dilihat dengan jelas, bagian-bagiannya bisa terlihat dengan jelas. Ini bagian depan, bagian lengan, bagian kerah, bagian lengan sampingnya, dan ini bagian belakang. Ini aku ambil yang cukup simpel aja dulu ya, karena nanti biar kalian gampang mengetahui juga di balik seragam-seragam yang mungkin kalian pakai di luar sana, entah dari manapun itu produksinya, dari konveksi mana, dari pabrik mana, aku yakin pasti itu melewati quality control yang sangat-sangat ketat atau sangat-sangat teliti gitu ya. Di balik seragam kalian yang kalau dipakai nyaman, jahitannya rapi, ukurannya pas, bahannya bagus, nggak ada yang reject seperti itu. Nah, kita mulai dulu ya. Untuk QC itu kita mulai dari bagian depan atas ya, bagian depan atas. Kita lihat bagian kerahnya seperti ini. Biasanya kalau diproduksi langsung tuh bermacam-macam ya tempat untuk meng-QC-nya. Terus kadang ada meja besar gitu dengan permukaan yang halus, nggak kasar. Terus kadang ada juga cuma seperti papan yang posisinya rada miring seperti itu. Nah, tapi untuk kali ini aku akan kasih tahu ke kalian secara garis besarnya aja. Kembali lagi ke poin, kita lihat dulu bagian kerahnya. Bagian kerahnya itu apakah yang pertama, apakah bahannya itu ada reject apa enggak? Oh ya, reject itu cacat kain ya. Biasanya itu bawaan dari pabrik ya. Jadi kayak ada salah satu serat yang mungkin ketarik, ada yang nggak keanyam, atau ada yang kayak seperti goresan seperti itu. Nah, kalau ada reject di bagian kerah, apalagi di bagian kerah itu kan kayak bagian point of interest-nya ya. Jadi kayak point of view-nya tuh dilihat orang tuh lihat baju tuh dari kerah dulu. Kalau ada reject di bagian kerah itu udah nggak lolos, itu udah langsung nggak lolos meskipun bagian yang lain jahitannya bagus, nggak ada reject juga. Tapi kalau udah di bagian kerah, karena ini adalah salah satu pusat bagian baju yang dilihat oleh orang-orang,
Jadi itu jangan sampai ada bagian reject. Terus jahitannya juga jangan ada yang loncat. Mungkin bisa di zoom seperti ini ya. Jahitannya itu harus rapi dan nggak boleh ada yang loncat maupun atau nggak kejahit atau jahitannya tuh lepas gitu. Jadi benar-benar harus rapi banget. Nah, setelah itu untuk menyamakan ukuran kita bagi menjadi dua seperti ini. Kita samakan apakah ujungnya itu ketemu gitu ya. Kalau semisal sama seperti ini berarti lolos ya. Semisal beda kayak gini, loh kok yang bagian ini sama tapi yang bagian sini kok panjang sebelah seperti itu. Nah itu juga perlu itu nggak lolos atau nanti masuk ke bagian permakannya, permak gitu. Nah seperti itu. Terus bentukannya ini karena kebetulan di model ini adalah model keras Shanghai, jadi ini cukup simpel aja ya. Tapi sebetulnya cara ini juga sama buat model-model yang lainnya tuh teorinya sama seperti itu. Kayak gini, ini udah sama, tampangnya udah sama. Terus ini coba aku kancingin dulu ya, karena di bagian belakang itu ada kancing. Nah ini bisa kita lihat di gini, apakah yang di bagian jahitan ini yang melingkar di bagian leher ini ada yang kejepit atau tidak, atau ada bagian yang jahitannya loncat juga. Nah, benar-benar harus teliti ya. Untuk satu seragam aja seteliti itu. Nah, ini. Coba ini gini-giniin. Nah, untuk kali ini tapi ya nggak ada bagian yang kejepit ya. Untuk jahitan pundaknya juga lurus, jahitan pundaknya juga lurus, nggak ada yang kejepit, nggak ada yang berlubang juga atau jahitan kendor. Jadi ini aman, step di awal aman. Setelah itu ke bagian saku ya. Pokoknya apapun, entah ada saku, entah ada apapun itu bagian di baju itu benar-benar harus teliti di QC-nya. Untuk saku mungkin tergantung dari model sakunya ya. Kalau ini saku tempel sederhana kayak gini mungkin cukup mudah untuk QC-nya. Cukup kita diginiin aja, ditap-tap diginiin, karena untuk mengetahui apakah ada bagian stikan yang loncat atau tidak. Dan bentuknya tuh kita bisa lihat ya, bisa dilihat dengan mata normal sih. Kalau cuma bentuknya ini tuh kanan kiri presisi apa enggak, letaknya tuh presisi apa enggak, atau terlalu ke bawah atau terlalu ke sini gitu. Jadi kalian tahu size pack ya, jadi size pack itu kayak dasar ukuran sebuah baju atau busana. Jadi mungkin masing-masing konveksi atau masing-masing tempat produksi seragam itu mempunyai size pack yang beda-beda juga untuk membuat baju. Jadi semisal ini baju A, size packnya segini, untuk sakunya juga segini. Jadi bisa menyesuaikan. Kalau semisal bajunya segini tapi sakunya lebih kecil, beda dari size pack yang udah ditentukan atau lebih besar, itu juga nggak lolos alias bisa masuk ke permakan gitu ya. Nah terus kita boleh diginiin apakah ada bagian yang bolong atau tidak, seperti itu. Terus ditap-tap lagi makin ke bawah gini untuk mengetahui apakah ada bahan yang reject. Seperti yang udah aku bilang di awal tadi, ada reject bahan. Namanya reject bahan itu bukan dari pas produksinya ya, tapi bukan pas proses menjahitnya maksudnya, tapi pas produksi kain dari gulungan kain dari pabriknya sana. Biasanya kalau Anda reject tuh kayak seratnya ketarik atau ada goresan, kainnya tuh
pokoknya nggak bagus gitu loh, bisa kelihatan dengan kasat mata. Nah, perlu kalian ketahui untuk bagian yang terdapat rejekan atau yang nggak lolos itu biasanya dikasih tanda. Karena untuk proses di akhir di bagian finishing atau packing biar bisa dibedakan. Jadi biar bagian finishing atau packing itu bisa membedakan mana sih yang oke dan mana sih yang harus yang reject gitu. Karena kualitasnya aja juga udah beda ya. Ini biasanya sih pakai tanda panah seperti ini, atau ada tulisan reject, atau mungkin misal nggak ada pakai isolasi aja gitu ya. Terus untuk bagian lengan ditap-tap juga, tapi rada ditarik-tarik gini. Ini fungsinya untuk melihat jahitan di bagian lengan itu terlalu renggang atau tidak, atau ada jahitan yang loncat atau yang perlu kejahit, atau juga ada yang bagian kejepit seperti itu. Setelah itu bagian samping dulu, sisi ya, bagian ketiak ke bawah. Bagian ketiak ke bawah sama ditap-tap sambil ditarik seperti ini. Ini kalau pakai pakan sebenarnya lebih mudah ya emang diproduksinya. Nah, seperti ini, ini untuk mengetahui apakah stikannya itu bagus ya. Maksudnya bagus tuh dalam artian nggak ada loncat, nggak ada yang kejepit juga, nggak ada yang kendor ya. Apalagi di bagian ketiak ini. Jadi bagian ketiak itu untuk menandakan jahitan itu kualitasnya bagus. Untuk bagian ketiak ini ada istilah kalau di aku namanya perempatan ya. Kayak ada titik 4 garis gitu tuh ketemu gitu dari si bagian lengan, lingkar lengan, dan bagian panjang lengan sampai sisi baju ini tuh ketemu gitu. Mungkin bisa di zoom untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, ketemu seperti ini. Karena ini apa? Karena ini sangat mempengaruhi dalam kenyamanan pemakaian, nyaman apa enggaknya. Soalnya ini kalau misalnya nggak ketemu, sama aja posisi lengannya ini tidak presisi. Mungkin ini yang rada ke belakang, jadi bagian lengan tuh yang harusnya ada di sini itu ada di belakang. Kan jadinya kalau dipakai juga nggak nyaman juga, karena emang cuttingnya udah harus segitu gitu. Sama selanjutnya untuk bagian sisi lengan seperti ini, ada bagian yang renggang atau tidak, dan ujung lengan bisa kita balik. Ada bagian yang kelewat jahit apa enggak, atau belum kejahit gitu. Hal yang sama bisa dilakukan di bagian belakang juga seperti itu, kurang lebih, karena ini bagian belakangannya polos aja. Setelah itu terakhir di bagian bawah. Ini bagian bawah sama, ini berhubung ada belahannya, kita bisa lihat dengan teliti apakah ini kejahit, setikannya tuh bagus apa enggak. Terus di bagian clean ya, kalau ini bagian bawah tuh dalam istilah dunia menjahit itu namanya clean atau clean bawah. Nah, kita tekan di bawah ini jahit, bisa dilihat apakah jahitannya udah bagus, sesuai kriteria, atau ada yang belum ikut kejahit. Nah, seperti itu. Nah guys, kurang lebih seperti itu untuk cara meng-QC atau quality control, dimana bisa menentukan seragam itu tuh berkualitas baik atau tidak. Seperti itu. Ini untuk model yang paling sederhana, tapi pada dasarnya teori-teori ini juga bisa dilakukan atau bisa dipraktekkan di model-model seragam lainnya gitu. Intinya ada reject bahan apa enggak, dan jahitannya itu sesuai sama kriteria atau tidak, gitu aja sih. Tapi dengan walaupun cuma sesederhana kayak gini juga harus memiliki ketelitian yang tinggi, jangan sampai ada yang terlewat. Semisal terlewat sedikit pun juga bisa
fatal, karena semisal tahu-tahu mungkin dari pihak konveksinya tuh lolos kelolosan gitu ya, tapi nanti di konsumennya yang pemesan itu pas udah dipakai, loh kok ini jebol, kok ini bolong, kayak gitu kan udah fatal, nggak bisa dikembangin ke sini lagi seperti itu. Jadi walaupun quality controlnya sesederhana mungkin bajunya, tapi harus memiliki ketelitian yang tinggi dan juga fokus seperti itu. Nah, semoga apa yang aku share ke kalian di video kali ini bermanfaat buat kalian. Apabila ada salah kata dan tingkah laku, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tonton setiap video dari LB1 Konveksi, dan jangan lupa like, komen, dan juga share videonya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.